Ranking hanya sebuah hitungan angka yang mana Indonesia berada pada posisi 134. Tapi fakta di lapangan, Indonesia memang layak untuk berkompetisi di Piala Dunia kali ini. Terbukti di lapangan saat melawan Arab Saudi yang notabene pada Piala Dunia tahun lalu mampu mengalahkan Argentina. Kunci permainan yang luar biasa pada tim nasional Indonesia terletak pada para pemain diaspora yang mana mereka sudah dididik, dibina menggunakan sistem yang memang benar-benar profesional sejak dini di luar negeri. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Kali ini kita memang benar-benar patut berbangga atas permainan tim nasional Indonesia. Wah, lek ngomong kayak tegas-tegas sore. Kenapa? Kalau kita melihat pertandingan pada dini hari tadi, kita sudah yakin bahwa Indonesia pada laga berikutnya akan mampu mengimbangi permainan dari Australia, yang mana Australia di pertandingan sebelumnya memang sudah kalah dari Bahrain. Kalau kita berbicara komposisi dan mental kedisiplinan, kita akan mampu membandingkan antara babak pertama dan babak kedua. Pada babak pertama Indonesia memang mampu meskipun ball position tetap kalah dengan perbandingan yang lebih tinggi dari Arab Saudi, tapi yakin benteng pertahanan Indonesia benar-benar luar biasa. Pada babak pertama para pemain Arab Saudi pun dibuat puyeng ngelundase Mancini tanpa mampu membuat peluang apapun di lini pertahanan Indonesia. Kalau kita melihat perbandingan itu, maka sangat kental ketara sekali ketika babak kedua dimasukkan para pemain-pemain lapis kedua tim nasional Indonesia. Ada beberapa faktor yang memang perbedaannya kelihatan. Kepercayaan diri, mental, dan juga kedisiplinan ini benar-benar berbanding jomplang. Tapi saya tetap mengapresiasi karena perjuangan mereka luar biasa. Kalau kita sering kali melihat akselerasi dari Asnawi, semalam kita sama sekali nggak melihat pergerakan Asnawi yang membahayakan. Karena ya itu tadi, karena ketika kita sudah terjun di round 3 ini, musuhnya bukan kaleng-kaleng lagi. Mereka sudah langganan Piala Dunia dan juga Piala Asia. Kita tahu Australia, kita tahu Arab Saudi, apalagi Jepang. Mereka sudah langganan Piala Dunia. Bahrain dan juga China Piala Asia pun selalu mereka cicipi. Sedangkan Indonesia berada pada titik ranking FIFA yang cukup jauh di bawah di antara para kontestator kali ini. Bahrain, China, Jepang, dan juga Australia semua berada di atas jauh dari tim nasional Indonesia. Kalau kita melihat pertandingan semalam, saya yakin teman-teman sangat setuju betapa kedisiplinan dan IQ itu sangat benar-benar menentukan untuk membuat para pemain ini bisa menerapkan apa yang diinginkan oleh pelatih. Jadi poin utama kenapa Sintayong benar-benar menyaring untuk para pemain tim nasional Indonesia harus mempunyai IQ dengan nilai 3. Ya, semalam ditunjukkan oleh para pemain-pemain diaspora yang memang sudah sejak kecil, sejak dini belajar dan mempelajari tentang sepak bola dengan sistem yang benar secara profesional di luar negeri. Perbandingannya sangat beda jauh. Kenapa Sintayong mencoret banyak sekali pemain? Karena kedisiplinan, yaitu tadi. Kedisiplinan adalah faktor utama untuk menentukan permainan kerjasama yang sangat luar biasa. Gus Dur pernah ngomong, selama Indonesia ini belum disiplin tentang sepak bola, maka Indonesia nggak akan pernah ikut serta dalam Piala Dunia. Tapi kali ini ucapan Gus Dur mulai kelihatan. Kapan Gus Indonesia akan mampu tembus ke Piala Dunia? Ya, kalau orangnya sudah disiplin dan jujur pasti lolos. Dan ini dibuktikan oleh tim nasional Indonesia. Untuk pertandingan berikutnya saya kira Justin Hubner ini nanti udah siap, sudah ready untuk dipasang, untuk berkombinasi antara Rizky Ridho, C. Itzes dan Hubner. Kemungkinan besar Calvin Verdong akan didorong sedikit ke depan seperti biasa.
titik lokasi yang ditempati oleh Pratama Arhan. Pada sisi kanan saya yakin tetap Sandy Walsh akan menjadi petarung yang luar biasa. Ketoke genah-genuh playune ya bau wanter luar biasa. Sebelah kiri ada Calvin, sebelah kanan ada Sandy. Di lini tengah saya kira Profesor sangat luar biasa. Mungkin kemarin Profesor ada mengalami sedikit masalah pada kakinya setelah terjatuh, atau memang kelelahan karena faktor cuaca di Arab Saudi memang panasnya luar biasa. Saya yakin Cho Aon akan didorong lebih ke depan untuk berkombinasi dengan Tom Hai, atau mungkin masih tetap Ivar Jenner. Di lini depan saya kira tak tergantikan antara Ragnar dan juga Rafael Strijk. Untuk lapis keduanya nanti Marcelino. Saya kira Witan Sulaiman semalam juga permainannya luar biasa, selalu mampu untuk menciptakan dan membuka ruang sehingga menciptakan peluang untuk tim nasional Indonesia. Kita tahu kalau kita membandingkan kontrol bola, semalam kita tahu Profesor ketika ngontrol bola di pinggir lapangan, bola udah mau dia cuma di cerit ngono tok wis nyantol, kemudian memberikan umpan yang luar biasa tapi tidak mampu dimaksimalkan. Pada babak kedua, pada menit-menit tambahan waktu, Indonesia juga mampu menciptakan peluang melalui serangan balik. Sayang sekali umpannya dari siapa, Rafael atau siapa, tidak mampu dijangkau oleh Ragnar. Itu sombong merotok bantar tidino ambek Ragnar disikat cekrek. Tapi untuk pertandingan semalam tadi di dini hari tadi saya kira kita sangat puas banget, meskipun hanya mengantongi 1 poin, tapi di sini tim nasional Indonesia diuntungkan karena untuk ranking FIFA kali ini tim nasional Indonesia naik 2 peringkat saat ini menjadi 131. Oke, salam sehat, salam waras. Untuk pertandingan berikutnya saya yakin melawan Australia, Indonesia akan mampu meraih poin penuh karena berada di kandang sendiri dengan ratusan ribu supporter yang akan memadati Stadion Gelora Bung Karno. Ratusan ribu rek iso mlebu kabeh, tapi nang jowo sebagian. Paling kalau mentok ya sudah 65.000 yang akan dijual tiketnya. Kita tunggu pertandingan berikutnya dengan tetap semangat dan optimisme, keyakinan bahwa kali ini Indonesia akan mampu bersaing pada kontestasi terakbar di dunia, yaitu Piala Dunia. Terima kasih buat Punggawa Garuda, terima kasih Pak Erick Thohir, terima kasih PSSI, terima kasih PSSI dan juga seluruh elemen yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, terutama buat supporter tim nasional Indonesia. Salam sehat, salam waras, sliding tackle, Cak Ruri.